Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola dan yang tentunya merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ini adalah konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini, dan di konten kedua ini saya ingin membahas pertandingan antara AC Milan lawan Manchester United yang akan dimainkan hari Jumat dini hari pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Saya membuat preview pertandingan ini karena begitu banyak request dari teman-teman yang ingin mendengar analisa saya. Kira-kira siapa sih yang bisa menang? Ya, ini sebenarnya adalah pertandingan yang sulit diprediksi karena performa kedua tim beda tipis atau mirip. Ya, saya bisa kasih contoh nih, seperti Milan. Di kandang ya formnya tidak sebaik pada saat mereka bermain di tandang. Kan banyak kekalahan yang mereka alami itu di kandang, ya kan, di Serie A juga. Dan MU juga sama, ya kan, kalau di kandang susah meraih kemenangan, banyak menderita kekalahan, tapi pada saat bermain tandang tiba-tiba tim ini menjadi tim yang sulit ditaklukkan. Mereka bisa menang juga di kandang Manchester City, padahal kita tahu sebelumnya City belum terkalahkan dalam puluhan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dan di Europa League sebelumnya di partai tandang mereka, MU bisa menghancurkan Real Sociedad, tapi pada saat bermain di Old Trafford tidak bisa mencetak satu gol pun. Benar ada rotasi yang dilakukan oleh, tapi poinnya bukan rotasi, poinnya adalah konsistensi. Milan dengan setengah kekuatan kan bisa menahan MU di kandang MU. Ya kenapa? Karena itu dia, performa Milan terlihat lebih baik di partai away karena mereka sering bermain lepas. Mereka tidak terlalu peduli dengan pertahanan mereka, tapi mereka juga memberikan tekanan kepada pemain tim lawan. Ya kecuali para pemain tim lawan ini bisa melakukan counter pressing untuk keluar dari tekanan tersebut. Jika tidak, habislah tim tersebut. Contohnya di pertandingan di Old Trafford kan lawan Manchester United kan terlihat tuh bagaimana para pemain Milan melakukan pressing tinggi, bahkan hingga ke pertahanan dari Manchester United untuk mencegah para pemain MU bisa membangun serangan. Dan terlihat memang para pemain MU bermain cukup ke dalam, yakni mempertahankan deep line of defense dan coba untuk membangun serangan dari belakang. Tapi karena pressing yang begitu tinggi dari para pemain Milan, mereka sulit mengalirkan bola dari belakang apalagi dari tengah. Dan kita juga tidak bisa melihat peran dari Bruno Fernandes yang seperti biasanya kita lihat, di mana Bruno Fernandes akan berpengaruh dalam urusan membangun serangan bagi MU, meskipun Bruno yang memberikan assist kan ke Diallo yang mencetak gol. Tapi selain itu kan Bruno juga sulit berkutik. Kessie bermain luar biasa di pertandingan tersebut. Dan Dean Henderson juga menyelamatkan gawangnya dari beberapa kali percobaan oleh para pemain Milan. Jadi artinya memang kedua tim ini setiap kali turun dalam sebuah pertandingan yang besar, tentu mereka juga akan merubah strategi mereka. Seperti Pioli, ya kan, nih away ke MU dengan setengah kekuatan, kan banyak pemain yang absen bagi Milan, tapi mereka bermain pressing tinggi, berani bermain terbuka. MU juga ketika bermain di pertandingan away, nah mereka akan bermain defensif. Ya wajar bermain defensif kan, agar mereka nanti bisa mencuri gol melalui fast break atau counter attack. Dan MU adalah tim yang paling sering memanfaatkan counter attack, yakni serlik, serangan balik, untuk mencetak gol. Jadi memang Ole juga perlu menerapkan strategi seperti itu, karena itu merupakan strategi yang istilahnya talk chair, yang bisa membantu MU untuk meraih kemenangan atau justru mencetak gol lebih banyak. Nah, ini artinya adalah strategi yang kemungkinan besar akan kembali diterapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer pada saat kedua tim ini bertanding Jumat dini hari nanti. Tapi masalahnya bagi MU, bahwa di first leg mereka tertahan teman-teman dengan skor imbang 1-1. That means MU have to come out and attack. Mereka tidak bisa hanya bermain bertahan dan berharap bahwa nanti mencuri gol melalui counter attack. Itu pemikiran saya yang logis. Ya kan, artinya kan mereka harus mencetak gol nih. Kalau 0-0 kan Milan yang akan lolos ke fase selanjutnya. Jadi MU yang saya kira berada dalam kondisi yang tertekan, karena Ole bisa saja nanti merubah strateginya agar MU bisa mencetak gol lebih dulu di pertandingan ini. Karena dengan mencetak gol lebih dulu, maka MU akan bisa bermain lebih tenang lagi. Dan Ole juga akan kembali nanti bisa menerapkan strategi defense and then try to hit the opponent on the counter. Bagaimana dengan AC Milan? Saya kira AC Milan juga
belum tentu akan bermain defensif dan ya coba untuk meraih hasil seri 0-0. Karena riskan juga jika mereka memberikan peluang kepada para pemain Manchester United untuk mendominasi permainan. Para pemain MU ini sebetulnya punya skill individu yang bagus kan, di diri Rashford, Bruno Fernandes, dan juga Mason Greenwood. Jadi akan sangat riskan bagi AC Milan. Kemungkinan besar juga Milan akan keluar menyerang untuk mencetak the first goal. Gol pertama nih menjadi kunci di pertandingan ini, karena ini akan menjadi pertandingan yang super ketat. Walaupun kemungkinan besar kedua tim akan bermain terbuka untuk mencetak gol. Jadi logisnya saya kira bahwa Milan pun akan coba menyerang dari menit-menit awal, dan ada sisi positifnya bagi Milan di pertandingan ini setelah mereka kehilangan begitu banyak pemain di leg pertama. Di leg kedua ini kekuatan mereka sudah full, yakni Theo Hernandez akan bermain, Calhanoglu akan bermain, dan juga kabarnya Ante Rebic akan bermain, dan juga kabarnya bahwa Zlatan Ibrahimovic juga sudah siap untuk ditampilkan, tapi belum tentu juga dia akan bermain dari awal. Jika Zlatan main, ya bagus juga nih ya pertandingan ini. Jadi lebih menarik kan, Zlatan adalah pemain yang termasuk bagian dari skuad Manchester United saat terakhir mereka menjadi juara Europa League, meskipun dia tidak bermain di pertandingan final tersebut. Jadi saya kira bagi Milan, mereka pun akan all out attack untuk mencetak the first goal in this game. Bagi Manchester United, mereka juga sekarang sudah bisa diperkuat oleh Rashford. Rashford kita tahu adalah pemain yang penting di lini depan bersama Bruno Fernandes. Kedua pemain ini bisa melakukan interchange passing, dan itu bisa memberikan peluang bagi Greenwood atau juga Martial yang saya kira akan bermain, karena Cavani tidak bisa berangkat ke Italia sebab Cavani dinyatakan belum 100% fit. Maka Martial dan Greenwood yang biasanya akan mendapatkan free space untuk menciptakan peluang atau mendapatkan peluang untuk mencetak gol. The problem for Manchester United, banyak peluang tapi sedikit gol. Saya kira ini adalah PR yang perlu cepat dibenahi oleh Ole Gunnar Solskjaer jika Manchester United ingin mengakhiri musim kompetisi ini dengan sebuah gelar. Sebelumnya Jose Mourinho juga pernah sukses kan bersama Manchester United di Europa League, dan saat itu Zlatan menjadi bagian dari skuad Manchester United, dan Paul Pogba dikabarkan sudah fit tapi belum tentu juga dia main dari menit-menit awal. Jadi saya kira bahwa kuncinya di pertandingan ini adalah gol pertama. Tim yang bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini punya peluang yang besar untuk meraih kemenangan dan melaju ke babak perempat final. So it is crucial for one of these teams to score an early goal. Ya, early goal itu bukan berarti di menit ke-5 atau 10, ya paling tidak di 20 menit awal jalannya permainan. Jika salah satu tim bisa mencetak gol lebih dulu, maka peluang mereka untuk lolos lebih besar lagi. Itu pemikiran saya, bisa juga saya salah, tapi saya melihat kemungkinan akan seperti itu, bahwa kedua tim akan di menit-menit awal keluar menyerang, coba untuk mencetak gol dulu, ya, dan itu gol mereka akan pertahankan mati-matian. Dan tim yang bisa mencetak gol terlebih dulu adalah tim yang bisa melakukan serangan terstruktur. Artinya apa? Melibatkan sektor lini pertahanan, lini tengah untuk bisa mensupport ya para pemain yang berada di lini depan, dan kedua tim punya kemampuan tersebut. Kita tahu ada Theo Hernandez di kubu AC Milan dan ada Luke Shaw atau Telles di kubu Manchester United. Ada Bruno Fernandes di kubu Manchester United dan ada Calhanoglu di kubu AC Milan. Jadi kita tunggu saja pertandingan yang akan dimainkan dini hari nanti, ya hari Jumat pukul 3 live di SCTV, dan saya akan siaran di pertandingan tersebut. Jadi saya harapkan juga teman-teman akan menyaksikan pertandingan tersebut secara live, khususnya fans Manchester United and Milan, dan saya memberikan persentase 50-50 dari game ini. This can go either way. Tapi tim yang mencetak gol lebih dulu saya kira ya kan punya peluang untuk lolos ke next phase. Ya, belum tentu juga sih ya tim yang mencetak gol akan pasti lolos, tapi kemungkinan besar. Ingat itu. No hate, only football, salam sepak bola.